dan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Untuk melihat perkembangan jalur laut di Indonesia, kita akan melihatnya pada 3 masa berikut ini. Pertama, masa Kerajaan Nusantara. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, Selat Malaka menjadi jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Ramainya jalur pelayaran di Selat Malaka mendorong munculnya bandar-bandar penting di sekitarnya seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina. Kota Cina sekarang dikenal dengan Sumatera Utara. Makin terbukanya jalur perdagangan Selat Malaka mendorong perkembangan jaringan perdagangan Nusantara melewati jalur laut hingga Kepulauan Maluku. Secara tidak langsung, jaringan ini terbentuk dan terhubung dengan jaringan perdagangan dunia. Adapun komoditas yang diperdagangkan saat itu antara lain yaitu rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, dan pala. Berikutnya pada masa kolonialisme. Sekitar abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa mencoba menguasai wilayah Nusantara. Portugis yang mempunyai kemampuan maritim kuat melakukan ekspansi pertama kali. Portugis berhasil menguasai Malaka sebagai pelabuhan penting pada tahun 1512. Portugis kemudian mengambil bagian dalam konflik kerajaan di Nusantara. Portugis membuat perjanjian dengan kerajaan Sunda pada tahun 1522. Kerajaan Sunda menggandeng Portugis untuk melawan Kesultanan Demak yang telah menguasai pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Kemudian Belanda berhasil menguasai maritim lewat perusahaan dagang yaitu Vereniging Oost-Indisch Company atau dikenal dengan VOC yang didirikan pada tahun 1902. VOC kemudian berhasil mendominasi wilayah Nusantara dan menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan sekira 4.785 kapal yang dimilikinya. Selama hampir 2 abad, VOC menguasai perdagangan Asia dan armada laut. Berikutnya masa ketiga yaitu masa kemerdekaan hingga saat ini. Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan dengan mengeluarkan Deklarasi Juanda. Perjuangan ini dilakukan agar tidak ada laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia. Kemudian konsep ini disetujui PBB dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. Kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang batas-batas terluar dari berbagai zona maritim Indonesia. Dengan diterimanya konsep negara kepulauan, luas laut bertambah hingga 2,5 kali. Kondisi tersebut mendorong munculnya beberapa perusahaan pelayaran niaga. Selain itu, industri maritim Indonesia berhasil menembus pasar dunia. Pada masa Orde Baru dikeluarkan kebijakan pembesituan kapal berusia di atas 25 tahun. Kebijakan ini menyebabkan banyak kapal Indonesia dipensiunkan. Akibatnya, Indonesia kekurangan kapal dan industri maritim menjadi surut. Kapal-kapal asing kemudian mengisi kekurangan jumlah kapal pelayaran dan kapal asing mendominasi industri maritim Indonesia. Kini, pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di bidang maritim. Mengingat potensinya yang besar, pemerintah terus berusaha menjadikan sektor maritim sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Adapun pada saat ini kita bisa melihat pemerintah telah berupaya untuk membangun sektor maritim Indonesia. Salah satunya yaitu pembangunan tol laut. Wilayah laut Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1945,
saat Indonesia merdeka, laut teritorial Indonesia hanya 3 mil diukur dari garis pantai setiap pulau. Batas ini menunjukkan perairan di pulau-pulau Indonesia di luar 3 mil bukan milik Indonesia dan bebas dilewati kapal asing. Kondisi ini tentunya berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional. Kini, perairan di sekitar pulau-pulau Indonesia menjadi milik sendiri yang sebelumnya merupakan laut bebas. Namun demikian, kapal asing tetap boleh melewati Indonesia melalui jalur-jalur khusus yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau disebut ALKI. ALKI digunakan sebagai jalur navigasi internasional dan disetujui dalam International Maritime Organization. Berikut ini merupakan alur laut Kepulauan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu sudah ditetapkan ALKI 1 meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan ALKI 2 meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3 mempunyai 4 cabang, yaitu 3B, 3C, 3D, dan 3E. ALKI 3A untuk pelayaran dari Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu hingga Samudra India. Kawasan ini merupakan kawasan alur kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2020. Adapun ALKI 3A mempunyai 4 cabang, yaitu cabang 3B untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Kemudian cabang 3C untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafuru dan sebaliknya. Kemudian kawasan 3D untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Kemudian untuk cabang 3E yaitu pelayaran dari Samudra Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Adapun untuk optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara dilakukan dengan 3 langkah berikut ini. Pertama yaitu pembangunan berbasis kelautan atau Ocean Based Development. Kedua, laut dipandang sebagai penghubung antar pulau. Ketiga, pembangunan tol laut di Indonesia. Pembangunan berbasis kelautan yaitu pada awalnya paradigma pembangunan berbasis daratan. Kemudian untuk mengoptimalisasi laut Indonesia, maka pembangunan yang berbasis daratan tadi diubah menjadi pembangunan berbasis kelautan. Pembangunan kelautan yaitu mengoperasionalkan tol laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga laut bukan pemisah, melainkan penghubung antar pulau. Usaha untuk meningkatkan konektivitas antar pulau yaitu pemerintah memperluas jaringan transportasi laut. Jaringan transportasi laut dinilai lebih efektif dan efisien. Berikut ini merupakan langkah yang telah diterapkan oleh pemerintah dan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembangunan tol laut Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau.
Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat besar. Potensi sumber daya ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya terbarukan seperti ikan, udang, terumbu karang, dan hutan mangrove, serta sumber daya tidak terbarukan antara lain minyak, gas, serta barang tambang dan mineral. Kemudian sumber daya energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, angin, serta jasa lingkungan seperti prasarana transportasi dan pengatur iklim. Pengelolaan sumber daya kelautan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Prinsip tersebut memperhatikan ketersediaan sumber daya perikanan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pengelolaan sumber daya kelautan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penangkapan ikan di laut perlu dilakukan dengan cara ramah lingkungan. Ciri-ciri penangkapan ikan ramah lingkungan antara lain memiliki selektivitas tinggi, yaitu hanya jenis ikan tertentu yang ditangkap. Kedua, alat tangkap yang digunakan hanya menangkap ikan jenis dengan ukuran tertentu. Ketiga, tidak merusak habitat dan ekosistem laut. Keempat, tidak membahayakan keanekaragaman hayati. Kelima, tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan target. Dan keenam, tidak membahayakan keselamatan serta kesehatan nelayan. Untuk pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dapat dilakukan dengan dua konsep, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dengan konsep ekonomi biru atau blue economy. Kemudian, kedua, pengelolaan kawasan laut sebagai penyimpan karbon biru atau blue carbon. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Tuliskan aktivitasmu ini di buku catatan. Pertama, carilah informasi terkait dengan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Kemudian, tuliskan hasil analisismu berdasarkan pemahaman masing-masing. Kedua, carilah informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dengan menggunakan konsep blue economy dan blue carbon. Kemudian, tuliskan hasil analisismu berdasarkan pemahaman masing-masing. Selamat mengerjakan aktivitas ini. Semoga sukses dan salam sehat untuk kita semua.